Hai Yours, selama ini yang on top nggak pernah ngomongin soal agama. Karena menurut saya, orang mau sukses atau nggak sukses, ya harus ibadah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan seseorang yang pernah jatuh bangun, dan akhirnya bangun kembali. Yang tadinya pernah gagal, bangkrut, kemudian sekarang dia adalah seseorang yang sukses. Dan karena ibadahnya. This is Yang on Top. Setiap manusia terlahir dalam kondisi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang terlahir dalam keluarga yang miskin secara ekonomi, ada pula yang terlahir dalam keluarga yang berlimpah harta. Ada kalanya dalam hidup orang melihat ke masa lalunya, membandingkan dengan kondisi orang lain, lalu mengeluh karena merasa dirinya tidak terlahir seberuntung orang lain. Untuk Indiana Surya Atmanegara atau lelaki yang akrab disapa Nino ini, terlahir dari keluarga berada dengan segala fasilitas yang tersedia, membuatnya hidup dalam keadaan yang berkecukupan. Limpahan materi yang ia dapatkan tidak serta-merta membuat hidupnya terus dalam keadaan serba ada. Kehancuran ekonomi menjadi pelajaran berharga yang mengharuskannya merasakan pahit getirnya jatuh dalam lembah kemiskinan. Mungkin tidak semua orang akan menyangka orang-orang yang memiliki kesuksesan dalam hidupnya dikenal banyak orang dan berpengaruh dalam sejarah. Padahal, siapa sangka di balik suksesnya seseorang terdapat kehidupan di masa lalunya yang tidak selalu indah. Berteman akrab dengan kesulitan dan kesederhanaan, bahkan kemiskinan serta dibalut oleh masalah yang silih berganti. Perjalanan meraih kesuksesan tentu tidak datang dengan tiba-tiba. Begitu pula yang dihadapi oleh Nino. Perjuangan demi perjuangan dari bawah serta penghinaan dan kerasnya hidup pernah dialaminya dan merupakan sebuah proses yang sempurna untuk meraih satu kesuksesan dalam hidupnya. Hai Yours, sekarang saya sudah bersama dengan seseorang yang jalan hidupnya udah ditulis nih. Ya? Chapter 1-nya tapi ya, ini baru bakal ada 4 buku ya. Rencananya 4 buku, tapi lihat nih judulnya. From Office Boy to Billion Boy. Ya. One in a million nih kayaknya orang yang bisa seperti ini. Ya. Ganteng, tajir melintir. Tapi masih single. Single. Mesti ditekanin deh ya single ya. Iya, ajang promosi. Oke. Mas Nino, bisa tolong ceritain nggak awal mulanya gimana sih ini beneran? I mean, you were office boy. Oke, gini. Pada saat tahun 98 kita tahu bahwa memang ekonomi gonjang-ganjing. Hancur, termasuk ekonomi ayah. Dalam hal ini ayah juga seorang pengusaha. Yang memang aku sebagai seorang anak, seorang pengusaha yang memang cukup besar pada saat itu, pada zamannya. Aku mau apapun ada. Oke, jadi ketika lahir dalam keadaan keluarga mampu ya? Ada mampu, ada tidak mampu, ada mampu. Itulah memang resiko jadi pengusaha kan. Siap kaya ya? dan siap miskin. Betul. Tapi dalam hal ini ketika memang tahun 98 ekonomi hancur, ya kita memang jatuh semiskin-miskinnya gitu. Jadi maksudnya kita semua aset dijual dan lain-lain. Sampai memang saya benar-benar hidup susah. Bahkan untuk ongkos ke sekolah pun kita nggak ada. Pernah dalam suatu titik kita memang dalam kondisi itu. Sampai akhirnya kita lulus tentunya. Siapa sih yang nggak mendambakan kuliah? Setiap orang ingin mendambakan kuliah. Tapi pada saat itu ekonomi keluarga kita lagi sulit. Dan selain itu juga ada salah satu kakakku yang memang sedikit lagi jadi dokter. Jadi kita harus membahu-membahu untuk dorong dia untuk jadi dokter. Kita tahu bahwa memang kan biaya juga cukup mahal gitu. Sampai akhirnya saya mengalah. Tapi dalam hal ini kan aku nggak bisa diem di rumah. Kayak aku putusin, aku baca di suatu koran yang memang jabatannya keren gitu loh. Tapi sebenarnya ketika memang job desk-nya saya jalanin, itu job desk-nya office boy, Bos. Kerja dari kadang-kala dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Itu saya jalani dengan gaji hanya pada saat itu Rp500.000 per bulan.